Di video ini kita akan ngebahas tablet harga 3 jutaan terbaik untuk pertengahan tahun 2025. Yo guys, Rah Gadget bersama Rah Krisna di sini, dan kali ini kita akan melakukan rekomendasi atau apa ya? Memberikan rekomendasi tablet harga 3 jutaan terbaik yang bisa kalian pilih di pertengahan 2025. Dan ya, seperti yang bisa kalian tebak ya, kita akan ngasih 5 rekomendasi tablet sekaligus, yang mana memang meskipun harganya sama-sama 3 juta ya, tapi nanti kita akan coba kelompokkan berdasarkan harga 3 jutaan kecil sampai 3 jutaan yang ya dikit lagi sudah mencapai hampir di 4 juta. So, gue sangat menyarankan untuk kalian menyaksikan video ini sampai habis biar kalian bisa tahu 5 tablet terbaik itu di harga 3 jutaan itu apa aja. Dan kalaupun pada akhirnya kalian kayak males nontonnya, silahkan skip aja lewat segmen yang udah kita sediakan. At least pastikan kalian sudah tahu 5 pilihannya, biar nanti kalian bisa menimbang dan memilih secara matang. Serta kalau kalian mau mendapatkan rekomendasi menarik seputar tablet, laptop, ataupun HP, silahkan subscribe channel Rah Gadget. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan kita langsung aja ke nomor yang pertama. Tablet 3 jutaan terbaik yang pertama adalah Poco Pad. Bisa dibilang kalau kamu punya budget 3 jutaan dan mentok-mentok di 4 juta pas, mungkin kembali 1000, dan kamu nggak ada niatan buat ngincer iPad, ini adalah salah satu pilihan tablet terbaik, lebih tepatnya tablet Android terbaik. Gue akan jabarin beberapa alasannya. Pertama ya jelas karena performanya. Menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 dengan GPU Adreno, RAM udah 8GB punya, dan storage 256GB UFS 2.2, Poco Pad ini bisa dibilang salah satu tablet Android terkencang di harga 3 jutaan. Hampir semua kebutuhan harianmu bisa dijalankan menggunakan tablet ini. Kayak streaming YouTube, ngerjain tugas di Google Talk, bikin sketsa gambar, ataupun main game Mobile Legends. Semuanya pokoknya no problem, Pak. Ya, paling yang jadi problem adalah tangannya aja sih ya. Ini karena kita main di tablet layarnya gede, yang mana tentu lebih berat daripada HP. Jadi ya kalau pusreng 2 jam pegel sih, Pak. Oke. Tapi beneran guys, tablet ini cukup bongsor ya, karena layarnya gede banget di 12,1 inch. Bobotnya otomatis jadi lumayan berat di 571 gram dengan tebal 7,52 mm. Tapi sebenarnya ya, untuk ukuran layar tablet 12 inch dengan bobot segini masih bisa dikatakan cukup ringan. Tapi ya ujung-ujungnya kalau kita bandingkan dengan HP, ya tentunya ini sekitar 2,5 sampai 3 kali lebih berat. Ya, sisi positifnya Poco Pad ini jadi lebih nyaman buat dipakai nonton. Apalagi ya, layar ini udah nggak kaleng-kaleng dengan resolusi yang udah 2,5K. Yes, alias 2K++ dengan tingkat kecerahan di 600 nits. Secara refresh rate juga udah asik ya, dengan adanya 120Hz refresh rate. Ini bagus banget guys, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, masih ada HP yang 15 jutaan tapi refresh rate-nya masih 60Hz. Oke. Ngomong-ngomong soal baterai, tablet ini dibekali baterai jumbo berkapasitas 10.000 mAh dengan fast charging 33 watt. Terus ada kamera 8 megapiksel di bagian belakang dan 8 megapiksel juga di bagian depan. Tablet 3 jutaan terbaik selanjutnya adalah Apple iPad 9. Pilihan yang paling gampang buat kamu yang pada awalnya memang kepincut dengan produk-produk dari Apple. Ya, biar keren gitu kan? Oke. Tapi ini bukan hanya soal gengsi ya. Secara performa, iPad 9 ternyata udah sangatlah oke. Bahkan dia bisa ngasepin tablet-tablet Android di harga 3 sampai 4 jutaan dengan chipnya yang powerful, Apple A13 Bionic. Nah, berkat chip tersebut, iPad 9 ini bisa memiliki performa yang bahkan 49% lebih kencang dibandingkan dengan tablet nomor 1 tadi. Padahal ya, Poco tadi adalah salah satu tablet Android 3 jutaan terkencang, tapi masih kalah telak sama si iPad 9 ini. Otomatis tablet dari Apple ini udah sangat-sangat enak buat menunjang kebutuhan harianmu. Apalagi kayak kalau sekedar buat live streaming atau nonton film,
ngetik-ngetik segala macam, iPad 9 udah oke punya. Layarnya juga jos guys, 10,2 inch IPS 2,5K dengan retina display dan tingkat kecerahan di 500 nits. Ini tentunya udah enak banget buat nonton film. Meski ya refresh rate-nya masih 60 Hz, tapi sebenarnya cukup dimaklumi ya guys ya. Kan HP-nya dia yang 15 jutaan aja masih 60 Hz juga tuh refresh rate-nya. Ya, namanya juga Apple. Oke. Untungnya baterai tablet ini udah badak, 8557 mAh yang bisa bertahan sekitar 10 jam pemakaian. Terus kameranya juga udah oke ya. Di belakang ada kamera 8 megapiksel dan depannya ada kamera 12 megapiksel. Begitupun bobotnya ya, bisa dikatakan sudah cukup nyaman buat dibawa karena beratnya di sekitar 487 gram dengan tebal berapa tuh? Nah, ngintip dikit, 0,75 cm. Oh ya, gue sampai lupa sebut, iPad 9 punya RAM di 3 GB aja, which ini cukup dikit, dan storage-nya juga bahkan sangat sedikit, 64 GB. Ya udahlah ya, pahami aja. Tablet 3 jutaan terbaik yang ketiga adalah Huawei MatePad SE11 Kids Edition. Dari namanya aja udah ketebak ya, kalau laptop ini memang cocok dan bahkan diperuntukkan untuk kebutuhan bocil atau kids atau ya anak-anak. Pasalnya ya, dia datang dengan spek yang cukup mumpuni untuk menunjang kebutuhan belajar ataupun bermain dari anak atau ya keponakanmu. Atau adikmu juga. Ya siapa tahu kan kamu jadi kakak yang baik dan benar yang mana adiknya mau kelas 2, kelas 3 SD udah dibeliin tablet gitu kan. Ya siapa tahu kan jadi kakak yang baik. Oke. Hadir dengan chip Snapdragon 685, grafis Adreno 610 dan RAM 4 GB serta storage 128 GB, MatePad SE11 Kids Edition udah cukup. Ya, bahkan sangat bisa dihandalkan buat tugas harian. Contohnya kayak nonton anomali di YouTube tuh. Biasanya kan bocil-bocil lagi suka tuh main Minecraft atau belajar mewarnai bersama. Oh ya, layar tablet ini juga udah oke ya, 11 inch dengan resolusi Full HD Plus dan tingkat kecerahan di 400 nits serta refresh rate-nya di 60 Hz. Memang bisa kita katakan kualitas layarnya ini cukup standar ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan laptop nomor 1 dan 2 tadi. Cuman mengingat harganya di 3 jutaan kecil kayak 3,1 juta, layar ini udah bisa dikatakan cukup lah buat kebutuhan sebuah tablet. Lebih tepatnya kebutuhan buat anak-anak. Nah itu. Beratnya juga masih oke, masih bisa dipegang lah oleh anak kalian dengan berat di 475 gram dan tebal di 6,9 mm. Baterai 7700 mAh-nya udah bisa dipakai hingga sekitar 8 jam. Kalau lagi lowbat pun ya nggak masalah karena ada fast charging 22,5 watt. Ya at least kalau bocilnya tantrum tinggal cas tabletnya 30 menit, udah dah kasih tablet aja. Ya, sebenarnya sih kalau tantrum jangan dikasih main tablet ya, nanti kan kecanduan, cuman ya emang biasanya gitu, ya nggak sih? Terus ada kameranya juga ya, ada 8 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Tablet 3 jutaan terbaik yang keempat adalah Samsung Galaxy Tab A9 Plus 5G. Buat kamu yang budgetnya 3 jutaan tapi pengen tablet yang ya ala-ala flagship tabletnya Samsung, ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Karena beda dengan mayoritas tablet di harga segini, Galaxy Tab A9 Plus udah mendukung jaringan 5G. Dan tentunya dia juga udah punya build quality aluminium yang terasa lebih premium saat kita pegang. Udah gitu desainnya ramping banget guys, dengan bobot di 491 gram dan tebalnya di 6,9 mm. So ya tentunya tablet ini juga udah enak buat dibawa ke sana maupun kemari. Soal performa, tablet ini dibekali chipset Snapdragon 695 5G yang dibuat di pabrikasi 6 nanometer dan GPU-nya ini udah Adreno 619. Terus RAM-nya juga udah gede guys, 8 GB dengan storage di 128 GB. Buat nonton, scrolling, apalagi tuh kegiatan kulit tablet ya. Bikin tugas ataupun main Mobile Legends, tentu secara performa tablet ini sudah lebih dari nyaman. Bahkan main game kayak PUBG Mobile pun ini masih oke di settingan grafis menengah. Galaxy Tab A9 Plus 5G pakai layar 11 inch dengan resolusi WUXGA, yang mana ini tentunya udah lebih tajam ya, alias kayak ini Full HD Plus punya. Terus refresh rate-nya di 90 Hz dan tingkat kecerahan di 400 nits. Meskipun sayangnya ini masih pakai TFT LCD, jadi bahkan
belum IPS, cuman ya at least secara ketajaman warna dan ketajaman gambar masih lumayan oke. Meskipun ya jujur pasti nggak akan sebagus tablet yang lain sih. Yang paling penting, rasio 16:10-nya bikin pengalaman multitasking dan nonton jadi lebih enak. Nah, ada slot micro SD dan juga USB-C-nya. Jadi udah bisa banget dipakai buat kerja atau belajar di luar rumah tanpa mengandalkan WiFi, ya karena konektivitasnya udah fleksibel. Baterainya juga udah lumayan gede, 7040 mAh, walau ya chargingnya ini masih standar di 15 watt aja. Tapi ya intinya nggak akan selama itu kok, masih lebih lama kalian nunggu chatnya dia. Oke. Soal kamera, ada 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Tablet 3 jutaan terbaik yang kelima adalah Oppo Pad R. Buat kamu yang pengen tablet tipis dan harganya juga terjangkau karena dompetnya juga tipis, tablet dari Oppo ini bisa menjadi salah satu pilihan yang pas di harga 3 jutaan. Desainnya cakep, bodinya kombinasi aluminium dan plastik, serta bobotnya cuma 440 gram. Yes, teringan di antara 5 list tablet ini. Serta ketebalannya juga tipis banget ya, 6,94 mm. Buat dipakai baca, nonton, atau sekedar dibawa ke cafe gitu ya, biar kelihatan keren, produktif pakai keyboard gitu, tentu ini adalah tablet yang sudah cocok dengan kebutuhan tersebut. Oke. Soal performa, Oppo Pad R ditenagi oleh Snapdragon 680 dengan GPU Adreno 610, RAM-nya ini di 4GB punya dengan storage 64GB dengan kecepatan udah UFS 2.2. Ya memang secara performa dia bukan tablet terkencang di kelas 3 jutaan. Tapi lagi-lagi ya, kalau kebutuhan kamu lebih ke arah mobilitas dengan penggunaan yang masih cukup ringan, secara performanya ini masih cukup aman. Kalau kamu bukan gamer berat atau multitasker yang ekstrim banget ya, tablet ini tentunya masih bisa diandalkan. Layar tablet ini juga lumayan oke dengan ukurannya di 10,36 inch dan resolusinya udah 2K punya, serta IPS LCD. Dan ya untuk tingkat kecerahan lumayan lah di 360 nit. Ya kayak nonton YouTube lah, atau ngerjain tugas, atau baca-baca buku e-book gitu. Nah ini masih oke punya. Refresh rate-nya sendiri saya masih 60 Hz, jadi ya cukup standar lah untuk kelas tablet 3 jutaan. Kameranya juga standar, 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Yang mana udah cukup oke buat keperluan video call ataupun Zoom meeting. Meski kalau buat foto serius tentunya lebih bagus HP ya. Portnya juga udah lengkap. Udah pakai USB-C yang juga mendukung OTG, plus juga ada slot micro SD-nya. Jadi kalau nanti mau nambah storage, ini masih aman punya. Terakhir, baterainya tergolong tahan lama di kelasnya dengan kapasitas di 7100 mAh dan adanya fast charging 18 watt. Yo guys, itu dia 5 tablet 3 jutaan yang bisa kalian pilih di pertengahan tahun 2025. Seperti biasa ya, kalau kalian mau dapetin informasi list dari 5 tablet tadi ataupun 5 harganya ya, masing-masing harga dari tabletnya, bisa kalian cek juga di YouTube Shopping. Biasanya itu ada di sebelah mana ya? Pokoknya sebelah kanan atau kiri keranjang gitu. Sampai sekarang belum hafal juga. Harusnya sih di sini ya. Di sebelah kiri bawahnya kalian, itu bisa kalian klik untuk bisa mendapatkan harga terupdate dari Shopee-nya integrasi dengan YouTube-nya. Dan kalau kamu pengen tahu ya apakah ada promo atau kayak potongan harga khusus buat pembelianmu, silahkan klik aja linknya dulu biar nanti bisa melihat diskon-diskon spesial yang ada di aplikasinya Shopee. Nah, buat kamu yang ada pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop aja di kolom komentar. Kita akan balas dan baca sebisa mungkin. Like kalau kamu suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Menarik juga ya, apa next kita bahas HP ya? Ditunggu ya.